dan dapat dikendalikan oleh asing. Terjadi ini. Terjadi. Bahkan di TNI pun terjadi. Australia meminta setiap ada sekolah, kemarin saya squad 5 besar terbaik atau 10 besar terbaik dikirim ke Australia. Pada saat saya belum jadi pimpinan, saya biarkan. Begitu saya jadi panglima TNI, tidak ada. Pasti akan direkrut. Pasti akan direkrut. Perwira saya disuruh petugas di sana untuk mengajari bahasa Indonesia, dia protes. Diajarin bahwa Papua itu bangsa yang nantinya merdeka karena bukan Indonesia. Seperti itu. Jadi udah jelas. Mereka akan merekrut. Menciptakan benturan lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. 7 Maret 2014 dan terjadi pada 2015. Dan konflik memecah partai dari UI sebagai seorang presiden di negara yang 9,8 miliar yang akan krisis pangan yang dilakukan Indonesia ini. Lalu saya bertanya, Pak Bambang, ini universitas dukun atau universitas apa? Begitu saya lihat, loh, kok kejadian persis ya? Saya buka filenya lagi. Atau jangan-jangan dari sini yang mendesain. Investasi besar-besaran ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Silahkan lihat apa yang ada pada diri saudara-saudara sekalian. Bisa pulpennya, bisa sepatunya, bisa jam tangannya, bisa kacamatanya, bisa HP-nya, ada produk asing. Menghancurkan generasi muda melalui berbagai budaya negatif, konsumtif, narkoba dan lain-lain. Inilah bentuk persaingan yang saya katakan. Menjuap pembuat undang-undang. Saya tanya, gimana caranya? Alah, Bapak Pangkostrat, orang nggak tahu aja. Mana ada undang-undang yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bicara seperti itu. Waktu itu saya masih Pangkostrat. Iya kan Pak? Saya diejek, alah Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Mana ada undang-undang di Indonesia yang nggak pakai duit katanya. Mahasiswa yang bilang bukan saya loh. Gitu. Nah kalau undang-undang bisa dibeli, yang membeli dong yang berpihak pada undang-undangnya kan? Itulah sebenarnya yang terjadi karena yang 9,8 berkompetisi untuk merebut yang 2,5 miliar. Mencari pangan, air, energi atau ekonomi. Dan semua di ekuator. Dan yang paling besar negara kita. Ya daripada susah-susah negara yang banyak-banyak kan, mending satu negara aja yang besar. Inilah sebenarnya buktinya. Ini mulai sesak bumi ini. Karena krisis pangan terjadi kejahatan pembunuhan di Venezuela yang menyebabkan kurang lebih 35.000 orang meninggal dalam waktu 2 jam mengungsi ke Kolombia. Dan pada saat perang di Syria 2015 4 juta orang berimigrasi yang bikin pusing Eropa. Dan 4 tahun lagi diprediksi akan terjadi besar-besaran 60 juta orang. Tahun 2020 60 juta orang akan berimigrasi dari sub-Sahara karena energi nggak punya, pangan nggak punya, krisis air. 60 juta, bayangkan seperti apa itu. Pada saat saya Pangkostrat, saya ke Malaysia, saya bercerita, saya jelaskan hal semacam ini kepada Menteri Pertahanannya. Tiba-tiba saya kaget, Menteri Pertahanannya bergetar tangannya. Saya pikir jangan-jangan stroke ini orang. Datuk, kenapa Datuk? Sebentar Panglima, minum air putih. Minum Datuk. Panglima, saya takut. Kenapa takut? Kalau tiba-tiba
bertahun-tahun tersebut, Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Ketua Partai Cina sudah frustasi untuk beri makan rakyatnya, terjadi krisis. Maka dikumpulkan rakyat yang paling miskin 1 miliar. Terus disampaikan, Laos, Vietnam, Thailand, rakyat saya akan lewat, tolong kasih makan. Dan sampaikan, hei rakyatku, Semenanjung Malaya itu adalah tanah punyanya Cina, punya kita. Datang ke sana, setiap orang boleh mengambil 1 hektar untuk bercocok tanam. Silakan ke sana. Kalau itu terjadi, angkatan perang saya tidak berani, tidak bisa, dia harus bunuh 1 miliar orang. Ya kalau ke tempat saya sih masih pakai lautan Pak, susah. Ini Menteri Pertahanannya benar-benar takut waktu itu. Dan ternyata sekarang sudah terjadi invasi Laut Cina Selatan. Lewat lautnya duluan. Dari semuanya ini, kompetisi global inilah, maka saya mencoba bagaimana kondisi Indonesia ditinjau dari perspektif ancaman. Kita lihat, mengapa saya katakan ada Marcella, Soblaki, dan Selaru. Pulau Selaru pada saat perebutan Irian Barat, itu ada tempat berkumpulnya angkatan udara, laut, dan darat untuk bersama-sama menyerang untuk masuk Merauke, karena loncatan paling dekat dari situ. Kemudian Marcella, kita pernah punya sejarah pada saat Timor menjadi provinsi termuda kita. Kita mempunyai celah timur yang disebut Greater Sunrise, yang banyak kandungan minyaknya. Indonesia dengan Australia sudah menandatangani perjanjian untuk pengelolaan Greater Sunrise tersebut, celah timur tersebut, yang berimbang, tidak menguntungkan Australia, tidak menguntungkan Indonesia, sama-sama win-win. Rupanya Australia dengan perjanjian seperti itu tidak menguntungkan bagi Australia mungkin. Maka terjadilah perang proksi dan lain sebagainya. Akhirnya Timur sekarang menjadi Timor Leste. Begitu merdeka, yang pertama kali yang diminta tanda tangan adalah perjanjian celah timur atau Greater Sunrise, dan sangat merugikan Timor Leste. Saya ke 41 universitas, ada pemuda-pemuda Timor Leste yang ikut kuliah, dan beberapa waktu yang lalu mahasiswa demo besar-besaran meminta kepada pemerintah Timor Leste untuk memperbarui lagi perjanjian yang dilihat Timor Leste tidak dapat apa-apa dari celah timur. Dan sekarang sana lagi bingung bagaimana melobi untuk merevisi aturan itu. Dan Marcella pun dekat dengan Australia, jaraknya hanya 90 km, jaraknya hanya dari Pulau Selaru 43 km. Mengapa saya katakan Darwin? Di Darwin ada 1.500 marinir Amerika di situ, dan akan ditingkatkan sampai 2.500. Ngapain ke situ? Amerika punya pangkalan di Filipina, di utara. Kenapa ke selatan? Kemarin saya ke luar negeri itu paling-paling cuma semalam. Saya ke Australia, ada meeting di sana. Jam 2:30 saya sampai. Saya coba meeting sampai jam 5, 6-nya saya dinner, besoknya saya pulang. Saya pulang lewat ke Sydney. Nggak tahu staf saya. Kita mampir sana 1,5 jam, turun dari pesawat, pura-pura lihat opera house, pura-pura lihat sana. Saya naik, ada penyewaan booth ke arah pelabuhan. Foto itu ada kapal LPD, kapal untuk pendaratan. Australia membuat 3 kapal LPD, kapal pendaratan yang besar-besar. Saya cek lagi, Australia tidak punya marinir di angkatan laut, tapi disebutkan di angkatan darat. Negara kontinental untuk apa dia punya marinir? Di Darwin ada
2.500 pasukan Amerika yang sangat dekat. Kalau orang pernah lihat di parlemen di Amerika, ada gambarnya Papua itu. Ancaman. Boleh saya sebagai Panglima TNI melihat itu adalah suatu ancaman, karena kebetulan di situ ada blok Marsella yang kandungannya luar biasa. Satu. Yang kedua yang saya ceritakan tadi, Laut Cina Selatan ini adalah zona ekonomi eksklusif. Ini adalah laut teritorial yang dihitung dari Pulau Natuna. Ini adalah 9 dot line yang diakui oleh China. Ada perselisihan di sini, walaupun kita tidak pernah menyampaikan. 3 kali kejadian pencurian ikan ditangkap oleh Armada Barat Angkatan Laut di 3 tempat ini. Tetapi yang paling penting kita waspadai ini, dikawal oleh Coast Guard, dikawal oleh penjaga pantai. Jadi Tiongkok sudah mengakui itu adalah pantainya dia, maka nelayan dikawal oleh Coast Guard. Dan pada saat Filipina komplain tentang Laut Cina Selatan kepada Pengadilan Internasional Arbitrage dan diputuskan 12 Juli 2016 pengadilan tetap arbitrase menolak klaim atas Laut Cina Selatan. Tetapi 1 hari kemudian pada tanggal 13 Juli Presiden China Jinping mengatakan bahwa kedaulatan wilayah hak maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun, tidak mengakui itu. Dan selanjutnya Wakil Menteri Luar Negeri Di Ximin mengatakan bahwa menetapkan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan. Barang siapa yang lewat harus lapor, kalau enggak ditembak. Yang perlu diwaspadai bahwa Tiongkok telah meratifikasi Undang-Undang Internasional UNCLOS 82. Maka di situ sudah dibuat 6 pulau oleh Tiongkok. Yang tadi saya Onggok Karang yang tidak diakui sebagai pulau. Kalau itu sudah jadi pulau dan meminta itu diakui sebagai pulau, maka pulau itu punya laut teritorial dan punya zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 82. Maka masuklah Kalimantan Barat, masuklah Natuna. Potensi konflik tinggi, ancaman yang kedua. Di wilayah yang lain, tadi selatan, ini wilayah yang barat. Pada saat saya Pangkostrat, saya tanya sama Menteri Luar Negeri, bagaimana tentang FPDA, Five Power Defense Arrangement, negara-negara persemakmuran Inggris, ada Australia, Malaysia, Singapura, New Zealand, Inggris. Pak, itu hanya nama saja. Mereka tidak pernah melakukan latihan, tidak pernah meeting, tidak pernah apa-apa. Nggak usah Pak pedulikan. Oh ya, tetapi negara-negara ini pernah punya konflik dengan Singapura tentang reklamasi dan kapal Usman Harun yang sekarang sudah selesai, tidak dibicarakan lagi. Karena pada saat saya Panglima TNI ke sana bertemu dengan Panglima Singapura dan Menteri Pertahanan, saya katakan, apa alasan Anda mengutik-utik nama kapal Usman Harun? Gak etis. Karena pada saat Usman Harun ini bukan Singapura, ini masih Malaysia. Anda belum merdeka. Berapa bulan kemudian baru merdeka. Udah Pak Ketot, kita gak usah bicara itu lagi, selesai ya, saya bilang. Malaysia, Sipadan Ligitan, Ambalat. Australia, Barinain, penyadapan pejabat. Ini FPDA ini. Dan saya diundang bersama 5, latihan 5 negara. Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Inggris. Saya tidak mengirimkan perwakilan untuk melihat di sana. Melibatkan 3.000 personil, 71 pesawat, 11 kapal tempur dan kapal selam. Mereka sudah merupakan fakta pertahanan
latihan bersama kok. Yaitu negara-negara yang berbatasan dengan kita. Di selatan berbatasan dengan kita, di utara juga ada, di barat juga ada. Akhirnya Duta Besar Inggris datang ke saya, Pak, ini nggak ada ini, enggak, terima kasih. Saya lihat ada dari TNI datang, Majen Hastin, maaf Duta Besar, itu bukan dari TNI, itu dari Departemen Pertahanan. Saya tidak mengirimkan perwakilan karena saya tidak setuju dengan seperti itu. Anda buat latihan, tidak koordinasi dengan negara tetangga. Saya sampaikan seperti itu. 3, dari luar, kompetisi, ancaman teroris. Selama tahun 2016 saya berteriak-teriak, Indonesia adalah tempat yang paling aman untuk teroris karena Indonesia menerapkan undang-undang pidana teroris, sehingga kejadian dulu baru bisa. Dan saya tanya sama Pak Tito, saya tanya, di antara korp-korp di kepolisian, paling banyak, siapa yang paling banyak bercerai? Densus 88. Karena tugasnya adalah menguntit teroris terus, menguntit terus. Ditelepon sama istrinya, anakmu sakit, uruslah dulu, saya nggak bisa tinggalkan. Karena begitu tinggalkan, dia buat teror, korbannya lebih banyak. Dia ikutin terus, siang malam dia ikutin terus, karena undang-undangnya. Yang kemarin di Kalimantan pernah dihukum ya? Iya, 3,5 tahun. Ya coba 3,5 tahun, belajar dia. Iya, seharusnya kejahatan terhadap negara. Dan ternyata Filipina mendengar itu. Dan ISIS bukan latar belakang orang yang frustasi, orang yang patah hati, bukan. Saya pernah ke sana. Syria berbatasan dengan Turki, Syria berbatasan dengan Lebanon, dan pernah konflik dengan negara itu. Tetapi dengan Lebanon cepat selesai karena mereka juga berpikir ada Hizbullah di sana. Dan berbatasan dengan Israel. Dengan Israel tidak pernah konflik. Syria karena punya energi. Dan Indonesia, teroris di Indonesia, dana yang paling besar dari wilayah Australia, paling besar, baru Malaysia, Brunei dan Filipina. Dan Baurai mengatakan apabila di Syria sudah tidak aman, maka semua kembali ke wilayahnya masing-masing, melakukan khilafah di sana dengan apa adanya. Yang penting bisa bunuh. Begitu menyampaikan semacam itu, tidak lama kemudian di Prancis ditabrak dengan mobil, pendeta dibunuh dengan pisau. Dan ini saya katakan, Islamic State nanti akan pindah di Asia Tenggara, di siapa adalah Filipina Selatan dulu. Dan saya bersyukur sepanjang saya berbicara di Indonesia, rupanya Filipina mendengarkan. Dan Presiden Duterte 4 November kemarin mengingatkan bahwa Islamic State keluar dari wilayah Syria dan Irak menuju negaranya. Setibanya di Filipina, dia akan mengorbankan kewajiban hak asasi manusia, mau dia sikat semuanya. Bagaimana Indonesia? Halo Indonesia, janganlah datang ke Australia, janganlah ke Filipina, karena mau kena HAM, mau dibunuh, datang aja ke Indonesia. Setengah mati polisi berbuat seperti itu karena undang-undangnya tidak berpihak kepada kepolisian, karena masih pidana. Ya, kita berdoa semoga yang sedang diproses di DPR segera diputuskan dan definisinya adalah kejahatan terhadap negara. Pernah datang ke tempat saya,